Shalom saudara, mari siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya beri tema tentang keputusasaan. Apa itu keputusasaan? Keputusasaan adalah satu kondisi seseorang yang mengalami kehilangan harapan, kehilangan kekuatan untuk berpengharapan kepada Tuhan, mengalami kelemahan, dan merasa bahwa segala sesuatu yang sudah dilakukan itu tidak ada artinya dan sia-sia. Di dalam satu Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai 8 dijelaskan tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elia pun mengalami ketakutan, keputusasaan dan depresi. Kenapa? Kalau kita baca ayat 4 sampai 8, di situ dikatakan Elia berkata, "Cukuplah kiranya ya Tuhan, sekarang ambillah nyawaku." Ini kata-kata orang yang putus asa. Elia ingin mati. Dia menganggap bahwa semua pelayanannya sia-sia. Karena dia terus dikejar-kejar dan diintimidasi, nyawanya terancam. Elia kehilangan pengharapan dan dia berkata ingin mati rasanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan pada saat kondisi Elia seperti itu? Pada saat Elia tertidur, beristirahat, malaikat Tuhan datang menghampiri Elia dan berkata, "Bangunlah, makanlah." Karena di situ malaikat Tuhan menyediakan roti bakar dan kendi berisi air. Lalu Elia bangun, Elia makan. Setelah itu Elia kembali tidur. Dan untuk kedua kalinya malaikat Tuhan datang membangunkan Elia untuk Elia kembali makan dan Elia kembali minum. Sehingga dengan kekuatan makanan dan minuman yang disediakan oleh malaikat Tuhan, ayat 8 dikatakan Elia sanggup melakukan perjalanan 40 hari 40 malam lamanya sehingga Elia sampai ke Gunung Horeb. Ada dua rahasia kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Elia dan itu juga yang harus dilakukan oleh saudara dan saya untuk kita bisa melewati masa-masa yang kita alami hari-hari ini. Yang pertama adalah bangun. Bangun berbicara, kita harus memberikan kekuatan di dalam diri kita untuk kita punya semangat, untuk punya gairah, untuk kita bangkit, untuk kita tetap berharap, berkeyakinan kepada Tuhan, percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang memelihara kita, Allah yang peduli, Allah yang menggaransi kehidupan kita. Karena dia tidak pernah memberikan ular beracun kepada anak-anaknya yang minta roti. Yang kedua, kita harus makan dan minum. Bukan saja makan dan minum secara jasmani, karena itu juga yang dimakan dan minum oleh Nabi Elia. Tapi lebih dari itu kita harus makan dan minum, yaitu berbicara tentang perkara-perkara rohani. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi untuk mengatasi keputusasaan, depresi, rasa takut, dan lain-lainnya, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita harus percaya terhadap janji-janji Tuhan. Kita harus tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang tak pernah meninggalkan. Dia Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan adalah makanan rohani. Makanan rohani yang memberikan kita kekuatan. Kalau saja Elia tidak mau bangun dan makan, tentu Elia tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan perjalanan sampai ke Gunung Horeb. Tapi karena Elia mau bangun dan dia mau makan, maka Elia sanggup menyelesaikan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini yang diperlukan adalah semangat, gairah, keyakinan, iman yang kuat, iman yang teguh untuk tetap berharap kepada Tuhan. Membangun pikiran-pikiran kita, membangun keyakinan kita bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ular beracun kepada anak-anaknya yang minta roti. Yang kedua,
kita harus baca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita percaya kalau kita tidak menyimpang, apa saja yang kita kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hari-hari ini, apa saja yang kita sedang kerjakan, yang sedang kita usahakan, biarlah kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Biarlah kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga segala sesuatunya Tuhan berkati. Perjalanan kita menjadi beruntung dan segala sesuatu yang kita kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Puji Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan yang sangat singkat ini membuat kita kembali bangkit bersemangat, bergairah. Melihat bukan dengan mata jasmani, tapi melihat dengan mata rohani. Bahwa Allah itu Allah yang perkasa, Dia bekerja, kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya, kita akan melihat kemuliaan dan kekuasaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.